Selamat siang Mitra Pancaregara. Siang hari ini di edisi hari Selasa 17 Desember 2024 sesuai jadwal kita mengundang dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Alhamdulillah di studio sudah hadir teman-teman kita, para guru juga dari SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Kalau biasanya karena adanya cuma Bimo yang mandu acara. Tapi hari ini karena kita coba format yang baru, acara akan kita serahkan ke pembawa acara dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Nah, nanti ada apa saja selama 1 jam. Saya sambungkan dulu ke Mas Nikmat Hidayatullah SPD selaku pembawa acara. Silakan langsung saja Mas Nikmat Hidayatullah untuk memandu acara talkshow siang hari ini. Silakan Mas Nikmat. Oke, terima kasih Kak Bimo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 104.4 FM Suara Banjarnegara. Kali ini kita bersama-sama di studio. Kita akan menggali lebih dalam apa sih itu SMP Cokro Aminoto Wanadadi, langsung dengan personil atau dari siswa ya, dan juga dari Dewan Guru SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Ini mungkin pertama kenalan dulu ya satu-satu ini agar kita lebih dekat juga, agar yang menyaksikan di YouTube maupun yang mendengarkan di radio juga bisa lebih mengenal siapa saja sih narasumber pada hari ini. Oke, kita mulai dari siapa dulu ini? Yo, yang paling ujung, silakan Mbak, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Fatimah. Saya dari Banjarkulon. Saya bersekolah di SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Kelas berapa Mbak Salsa? Kelas 9. Kelas 9. Oke. Sebelahnya ada siapa ini? Kenalan lagi dong. Perkenalkan, nama saya Mufidah Putri Diantini. Saya berasal dari Kasilip, Dusun Semampir. Saya kelas 9 bersekolah di SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Kelas 9 ya, Mbak Fida. Silakan lanjut. Perkenalkan, nama saya Wuringin dari kelas 9. Saya berasal dari Bondorejo, di sekolah di SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Baik, kelas berapa ya? Kelas 9 juga. Berarti tiga-tiganya adalah siswa kelas 9. Nah, sebelah saya ini ada sosok ya. Kira-kira siapa beliau? Silakan perkenalkan diri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahrianto. Kalau teman-teman biasa manggil nama saya adalah Pak Rian. Alamat saya dari Purworejo. Saya di SMP Cokro Aminoto mengampu pelajaran BK, bimbingan konseling. Pada hari ini saya akan mendampingi teman-teman dari SMP Cokro untuk menggali informasi tentang SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya saya belum kenalan juga ini ya. Perlu kenalan apa tidak ini? Perlu. Oh, ya. Oke, perkenalkan. Walaupun dari Kak Bimo sudah menyampaikan, nanti kurang afdol kalau saya tidak menyampaikan langsung ya. Jadi nama saya Nikmat Hidayatullah, biasa dipanggil Pak Nikmat. Sama dari saya di SMP Cokro Aminoto Wanadadi mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, kemudian ada juga pendidikan syarikat Islam, ditambah ini karena satu dan lain hal sekarang mengampu juga mata pelajaran IPS. Jadi saya mengampu 3 mata pelajaran sekaligus di SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Sekaligus juga menjabat sebagai waka kesiswaan. Nah, jadi hari ini semakin seru juga. Ini pertama kali saya belajar menjadi pembawa acara di sebuah radio yang tidak mungkin asing di telinga para pendengar semua. Ini kalau yang belum tahu, ini di kondisi di studio sangat ramai. Ini ada dari PPL ya, PPL namanya. Oh, PKL.
anak-anak PKL. PKL ya, dari SMK Darun Najah. SMK Darun Najah. Ini berarti kita ada saudara kita juga dari SMK Darun Najah. Oke, tadi sudah kenal-kenalan, semoga tadi sudah cukup diingat ya. Ada Salsa, ada Vida, ada Iin, ada Pak Ren, ada Pak Nikmat. Dan juga tidak lupa ada yang di belakang operator ini Kak Bimo ya. Oke. Yang pertama, saya akan sedikit bertanya ini mewakili dari pendengar semua. Nanti dijawab bebas ya, siapapun yang mau jawab ya, perihal pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama, tolong dong jelaskan profil dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Silakan, siapa yang mau jawab ini? Singkat aja profilnya, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya sedikit untuk menjelaskan tentang profil sekolah menengah pertama Cokro Aminoto Wanadadi. Oke. Sekolah menengah pertama swasta yang di bawah naungan YPIJ cabang Banjarnegara. Sekolah ini berlokasi di Jalan Haus Cokro Aminoto nomor 2. Lokasinya di Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah. Adapun kode posnya, karena di Wanadadi, kode posnya adalah 53461. Berdiri sejak tahun 1983. Sekolah ini memiliki akreditasi A dan menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk akreditasi, sekolah kita sudah berarti periode kedua melakukan akreditasi A. Ya, akreditasi A itu sangat penting loh. Banyak sekolah-sekolah yang mungkin terlihat bagaimana, tapi ternyata akreditasi masih B dan lain sebagainya. Ini sekolah SMP Cokro Aminoto Wanadadi sudah akreditasi A. Ya, Oke. Kemudian moto dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi adalah SMART. SMART itu singkatan Pak Nemat. Smart. Apa itu Sekolah smart? Mandiri Religius Terdepan. Sekolah mandiri religius terdepan. Adapun visinya yaitu beriman, berilmu, dan berjiwa mandiri. Oke, beriman, berilmu, berjiwa mandiri. Kalau tidak salah ini juga menjadi visi daripada YPI Cokro Aminoto cabang Banjarnegara. Oke, terima kasih Pak Rian. Ini tadi sudah menyampaikan profil singkat ya, profil singkat, kemudian moto dan visi dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Kemudian saya di sini sebagai orang yang ibaratnya pura-puranya nggak tahu ya. Ya karena bertanya kan, ya itu. Jadi sembari bertanya juga mewakili pendengar dan pemirsa semua. Oke, untuk sarana dan prasarana di SMP Cokro Aminoto Wanadadi sendiri itu seperti apa ya? Yang mau jawab ini dari Mungkin teman-teman ya. selaku siswa dari SMP Cokro bisa menjelaskan. Siapa ini? Sarana dan prasarana tergolong lengkap, yaitu perpus, UKS, lab komputer, IPA, Ruang. ruang IPA, seni musik, dan lain-lain. Oke, jadi sudah punya perpus ya. Perpusnya itu dipakai nggak kira-kira itu? Sering Sering dipakai. Kadang ada sekolah yang punya perpus tapi malah terbengkalai ya, cuma Iya. buat gudang buku. Tapi kalau di SMP Cokro ini dipakai berarti. Kalau selama pembelajaran itu beberapa mapel sering menggunakan ruang perpustakaan untuk mencari referensi, bahkan sesekali memutarkan video di perpustakaan. Wah, jadi perpustakaannya benar-benar dihidupkan lah ya, seperti itu. Ada lab komputernya juga ya, berarti ini tergolong lengkap juga karena kebanyakan masih ada sekolah yang ketika ada sesuatu itu ngikut di sekolah yang lain. Tapi kita sudah punya lab komputer sendiri. Ada lab IPA juga ya? Ada. Itu pernah ke sana? Pernah. Oke. Selain untuk kegiatan IPA ya praktek banyak ya. Itu kegiatan apa aja sih di lab IPA? Mungkin sering untuk kegiatan P5. P5 juga di sana ya. Jadi mungkin ada praktek-praktek sesuai dengan kurikulum merdeka dipraktekkan juga di lab IPA. Ruang seni musik. Nah, ini kebetulan 3 yang hadir di studio. Ini merupakan penghuni penghuni daripada ruang musik SMP Cokro Aminoto Wanadadi.
Ada yang bisa gambarin tuh kondisi di ruang musik tuh suasananya seperti apa, keseruannya dan lain sebagainya? Suasananya Senang nggak di sana? Menarik. senang. Senang. Alat-alatnya ada apa aja yang kamu ingat di sana? Ruang Banyak. musik. Banyak banget ya? Keyboard, ada keyboard. Ada keyboard, terus Gitar ada. Bass? bass ada. Oh, Ada. gitar kan bass. Gitar sendiri, bass sendiri dong, kan ada dua itu. Dua jenis. Ada apa lagi? Drum? Ada. Ada. Rebana? Ada. Banyak ya? Banyak. Kemudian ada seni Jawanya juga sebenarnya di ruang musiknya ya. Ada. Ada apa aja itu saya ingat kalian? Saron. Selamat. Iya. Gong. Gong ya. Jadi ini perpaduan antara musik modern dan juga tradisional plus juga Arabik. Jadi tiga hal dijadikan satu. Ini unik sekali. Biasanya rebana ya cuma rebana aja, modern cuma modern aja, tradisional aja, Jawa ya Jawa aja. Ini digabungin tiga-tiganya ya di dalam satu ekstra berarti ya. Nantinya kita akan bahas. Emang ekstranya ada apa aja nanti. Oke, perpus, UKS, lab komputer, IPA, ruang musik dan lain-lain. Oke. Untuk sistem pendidikan di SMP Cokro kira-kira seperti apa ini? Kalau sistem pendidikan di SMP Cokro Aminoto Wanadadi kita mengacu pada kurikulum Merdeka di bawah naungan YPIZ karena YPI merupakan yayasan kita dan juga Dignas Jendepora Banjarnegara. Oh, berarti ada dua ya, di Ya. bawah naungan YPI dan juga Dignas. Berarti bukan Kemenag ya? Bukan. Berarti ini sama dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Dignas, jadi sama ya, nggak ada bedanya. Tapi juga malah ditambah juga dari Yayasan Pendidikan Islam. Oke, untuk penerapan kedisiplinan. Nah ini biasanya kita tanya ke guru ya. Kita coba ke anak-anak ini, ya ke siswa langsung. Kira-kira yang kalian hadapi setiap hari bagaimana sih penerapan kedisiplinan di SMP Cokro Wanadadi? Penerapan kedisiplinan di SMP kami yaitu waktu, kepatuhan pada aturan dan tata tertib sekolah. Ada pendekatannya nggak itu? Ada. Apa aja itu Pendekatannya yaitu pengelolaan manajemen kesiswaan, yaitu upacara bendera, sholat duha dan zuhur berjamaah dilanjut hitobah. Dan Oke. pembiasaan, selain sholat duha dan sholat zuhur dilanjut hitobah, pembiasaannya lainnya adalah adanya umah ngaji mulai dari Iqra, Quran dan kitab kuning. Yang ketiga ada lagi nggak itu kira-kira? Penguatan karakter. Penguatan karakter memulai dari bimbingan dan konseling, keputrian, serta kolaborasi dengan orang tua atau wali siswa. Oke, ini kita bedah satu dulu ini kayaknya ya. Kedisiplinannya perihal waktu dulu pasti ya. Yang namanya sekolah ya kita terikat dengan waktu. Kemudian kepatuhan pada aturan dan tata tertib sekolah. Tentunya setiap sekolah memiliki caranya sendiri-sendiri untuk menertibkan siswa. Nah ini yang menarik, ini ada pendekatan-pendekatannya tadi ya. Jadi pendekatan yang pertama itu ada pengelolaan manajemen kesiswaan. Ini melalui yang pertama upacara bendera. Ini setiap hari Senin berarti ya. Ya, betul. Untuk pelaksanaannya sendiri ini siapa yang handle, apa OSIS-nya? Oh, sedikit penjelasan di sekolah kami itu di SMP Cokro Aminoto Wanadadi namanya bukan OSIS ya, tapi SEPMI, Serikat Pelajar Muslimin Indonesia. Sejarahnya panjang, tapi justru SEPMI ini lebih dulu daripada OSIS itu sendiri. Nah, itu gimana? Apa harus pengurus SEPMI-nya, apa bergantian tiap kelas atau bagaimana kalau di sekolah SMP Cokro Aminoto Wanadadi? Mungkin dari kemarin upacaranya bergantian per kelas. Oh, per kelas, jadi berganti-gantian jadi petugas, Iya. dibantu oleh bapak dan ibu guru tentunya ya. Tentunya. Oke, dan ini rutin ya setiap hari Senin, kecuali kemarin karena ada ulangan. Iya, ada ulangan. Ada ulangan dan kita nggak bisa karena perihal waktu itu sendiri. Kemudian sholat duha, ini apakah setiap hari sholat duhanya? Setiap hari. Setiap hari, jadi
dilaksanakan di jam berapa itu? Sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah? Pertengahan pembelajaran. Pertengahan pembelajaran, apa menjelang istirahat? Iya. Iya. Ya, karena sholat duha kan waktunya ada sendiri gitu ya. Yang mimpin siapa biasanya yang mimpin sholat duha itu? Terkadang kalau Pak Nikmat nggak berangkat mungkin bisa digantikan dengan murid. Iya, ada murid, kemudian ada juga Ustadz Hasan ya. Iya. Jadi tapi yang paling sering ya yang hidup siapa berarti? Siapa? Pak Nikmat ya, karena Iya. selaku kesiswaan dan juga guru pendidikan agama Islam. Menambahkan Pak Nikmat Oh iya, untuk gimana? jadwal pelajarannya untuk kegiatan sholat duha beda-beda. Beda-beda. Hari Senin itu biasanya kita mengadakan sholat duha pagi sebelum belajar kalau tidak ada upacara bendera. Tetapi kalau ada upacara bendera berarti sholat duhanya kita skip. Berarti anak melaksanakan sholat duha sendiri pada saat istirahat, jam istirahat. Kemudian hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu kegiatan sholat duha dilaksanakan sebelum istirahat sekolah. 30 menit sebelum istirahat kami kasih waktu anak-anak untuk sholat duha didampingi oleh Ustadz Hasan maupun Pak Nikmat. Untuk hari Jumatnya kita ada kegiatan lagi yaitu Jumat sehat, Jumat sehat ataupun Jumat bersih. Itu setiap pagi. Akhirnya beda-beda setiap harinya. Oke, terima kasih. Itu tadi sholat duhanya ya, berarti beragam ya. Kemudian sholat zuhur, apakah ini hari Jumat ya? Apakah ini dilaksanakan terus istiqomah? Ya, dilaksanakan. Dilaksanakan terus. Siapa yang jadi imamnya biasanya? Pak Nikmat. Pak Nikmat lagi. Pak Nikmat, kalau ada kondisi-kondisi tertentu ya nanti digantikan oleh guru yang lain gitu ya. Kemudian, nah ini ada yang menarik juga ini. Setelah sholat zuhur berjamaah, ternyata di manajemen kesiswaannya ada kegiatan khitobah. Apa itu khitobah? Jadi yang mau jawab nih. Khitobah itu apa? Khitobah itu kami memberikan kesempatan untuk anak berlatih berbicara di depan teman-temannya. Itu rutin setelah kegiatan sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur, anak-anak kami jadwal untuk memberikan tausiah ke teman-teman yang lain terjadwal. Kalau misalnya hari ini kelas 7A, besok diganti 7B dan seterusnya. Itu rutin setiap hari selain hari Jumat. Selain hari Jumat. Wah, ini menarik sekali. Jadi public speakingnya benar-benar dilatih sedari awal masuk, berarti ya. Awal masuk kelas 7, kelas 8, kelas 9 semuanya sudah bergantian untuk melaksanakan khitobah. Wah, ini patut menjadi contoh ya. Kemudian yang kedua, ini ada pembiasaan. Ini selain sholat duha, kemudian ada zuhur, lanjut khitobah, ternyata ada pembiasaan lain. Ya, ini yang menarik, ini adanya umah ngaji. Apa itu umah ngaji? Tolong dong dijelaskan, umah ngaji itu apa? Jadi yang membedakan sekolah kami dengan sekolah-sekolah yang lain, di sekolah kami ada semacam organisasi ataupun kegiatan namanya Umah Ngaji. Nah, di dalam Umah Ngaji itu kegiatannya anak belajar membaca Al-Quran mulai dari kelas Iqra, kelas Al-Quran, bahkan kelas kitab. Jadi setiap hari Senin sampai hari Kamis, anak-anak kami kelompokkan untuk berada di ruangan yang memiliki kemampuan yang sama. Dalam artian ketika anak belum bisa baca Al-Quran, maka kita akan kelompokkan di kelas Iqra sampai kelas kitab. Bahkan sekarang ada 2 kelas kitab, 2 sampai 3 ya? 2 ya? Kitab apa itu kalau boleh tahu? Kitab Al-Ala. Al-Ala sama apa lagi? Safinah. Oke, jadi ada beragam ini ya, dari mulai Iqra, kemudian ada kelas Quran dan kitab kuning juga. Tentunya ini diampu oleh guru-guru yang mumpuni di bidangnya ya, tidak mungkin sembarangan bisa menjadi pembina atau pendamping di rumah ngajinya. Wah, ini menarik juga ini. Yang ketiga ada penguatan karakter, tadi sudah dijelaskan itu melalui bimbingan dan konseling. Ini berarti salah satunya di Pak Rian ya, selaku guru BK.
Di situ juga ada keputrian. Ini berarti setiap hari apa keputrian ini? Keputrian untuk pada sholat zuhur untuk perempuan yang sedang berhalangan untuk dikumpulkan dan ya Tempatnya di mana itu? berbeda-beda. Beda-beda ya? Kadang sering di perpus. Oh, jadi ini mau fungsikan perpus dengan Iya. cara yang lain juga ternyata keputrian masuk di dalamnya ya. Keputrian untuk berarti siswa atau siswi ya yang sedang berhalangan. Jadi agar tetap bermanfaat ya memperoleh ilmu berarti dimasukkan di dalam keputrian seperti itu. Oke, ini juga jadwalnya beda-beda ya guru yang memberikan materi keputrian ya. Ada jadwalnya tersendiri. Oke. Nah juga serta kolaborasi dengan orang tua dan wali siswa. Ini dari Pak Rian ini selaku guru BK. Ini kolaborasinya seperti apa yang sudah dijalankan di SMP Cokrowana tadi? Mungkin untuk penguatan karakter melalui bimbingan konseling, saya selaku guru BK kelas 7 dan kelas 9 itu sudah rutin memberikan penguatan karakter di jam-jam khusus. Misalnya kalau ada jam kosong, guru BK itu masuk kelas. Karena kebetulan di sekolah kami tidak diberi jam khusus untuk BK, Pak. Oh begitu. Berarti kita masuknya di jam-jam kosong. Ketika ada jam kosong, guru BK masuk untuk memberikan penguatan karakter. Selain itu, guru BK juga bekerja sama dengan wali kelas. Jadi ketika ada beberapa anak yang mengalami kesulitan, entah itu kesulitan belajar, kesulitan bergaul, bahkan kesulitan karir, kami selaku guru BK berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan wali kelas dan juga kesiswaan. Kemudian ketika dari sekolah, pihak sekolah merasa kesulitan untuk menangani permasalahan siswa, kami juga bekerjasama dengan orang tua siswa. Nah, kebetulan untuk masing-masing kelas ada grup khusus untuk wali siswa. Jadi ketika ada beberapa permasalahan di sekolah, kami berusaha untuk berkomunikasi dengan wali siswa bagaimana caranya permasalahan tersebut bisa terpecahkan. Kalaupun kadang-kadang wali tidak mau berkomentar di grup, maka kami akan menghubungi secara chat pribadi. Wah, Seperti itu. Masya Allah. Oke, ada tambahan lagi? Tidak ada? Tidak. Oke, ini berarti luar biasa sekali ya. Tidak hanya menerapkan kedisiplinan, tapi juga benar-benar sampai berkolaborasi juga dengan orang tua atau wali siswa. Ini bisa menjadi apa ya, gambaran lah bagaimana kegiatan belajar mengajar di SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Nah, perihal kegiatan belajar mengajar, ini kan tentunya yang namanya sekolah pasti punya ekstrakurikuler ya. Nah, di SMP Cokro Aminoto Wanadadi itu sedikit aja. Tolong dong gambarin apa aja sih yang ada di ekstrakurikuler di sana? Ada sepak bola Sepak bola, hari apa aja sepak bola? dari Selasa sama Kamis, Selasa dan Kamis. Kemudian voli dan rebana voli dan rebana hari apa? hari Jumat, Hari Jumat. pramuka Pramuka hari apa? hari Sabtu, Hari Sabtu. PMR dan silat hari Rabu. Oke, jadi itu beberapa ekstra yang berjalan di SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Iya betul. Mbak Salsa ikut yang mana aja ekstranya? Saya ikut rebana. Rebana. PMR nggak ikut? Tidak. Tidak. Kalau Mbak Vida? Untuk saya ikut di rebana sama voli. Rebana dan voli. Kalau Mbak Iin? Rebana. Rebana. Oke, ini tiga-tiganya berarti juga ikut di dalam ekstrakurikuler ya, aktif semua ini berarti. Oke, kemudian ini kita kan hidup di dunia ini kan penuh dengan peristiwa-peristiwa ini ya, dengan kejadian-kejadian yang ada. Gimana sih peran dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi dalam melaksanakan atau memperingati Hari Besar Islam? Ini dari siapa ini mau jawab ini? Yaitu melaksanakan kegiatan baik di sekolah, pengajian santunan ke anak yatim piatu maupun baksos ke warga sekitar, melibatkan pengurus SEPMI dan dewan guru serta masyarakat dan tokoh agama. Rutin juga untuk guru dan siswa mengisi di SD, MI, pengajian di Kecamatan Punggelan dan Wanadadi, baik menjadi penceramah maupun penampilan rebana. Wah, jadi
perannya ini tidak hanya melaksanakan apa ya, misalkan ada Maulid Nabi atau Rajaban hanya seperti itu saja, tidak ya. Ternyata ini jauh dalam dari itu adalah melaksanakan selain pengajian itu ada santunan juga untuk anak yatim piatu. Jadi ini caranya gimana mengumpulkan dananya ini, dari masyarakat atau pribadi dari masing-masing siswa ini? Ya, untuk santunan anak yatim piatu ini kebetulan yang hadir hari ini adalah teman-teman SEPMI, Pak. Oh iya. Teman-teman SEPMI ini Pengurus semuanya ini. ya, pengurus. Vida itu ketua SEPMI-nya. Jadi pada peringatan Hari Besar Islam biasanya kami ya, teman-teman guru dan teman-teman SEPMI juga menggalang dana baik dari teman-teman siswa maupun guru setiap hari sampai hari yang telah ditentukan. Maka pada saat sudah sampai ke hari yang ditentukan itu nanti uangnya kita hitung bersama-sama dan kita salurkan kepada anak yatim piatu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Itu rutin setiap tahun. Contohnya ketika kemarin Muharram ya, Muharram kita juga sudah melaksanakan kegiatan santunan ke anak yatim ataupun piatu. Oke, luar biasa ya. Berarti ini melibatkan juga siswanya secara langsung ini ya, tidak hanya sekedar gurunya tapi juga siswanya melalui uang saku mereka sendiri, mereka sisihkan untuk bersedekah seikhlasnya, dikumpulkan nanti dan disalurkan kepada yang berhak menerima. Ya, bahkan orang tua kadang-kadang ikut Membantu juga. Membantu. Oh iya, wah berarti ini kolaborasi tadi ya, ini masuk di dalamnya. Oke, juga ini apa ya, tadi saya lihat juga rutin juga ya dari dewan gurunya dan juga siswa mengisi pengajian atau kegiatan di SDMI atau pengajian ya di Kecamatan Punggelan dan Wanadadi. Ini berarti juga gurunya aktif juga ya? Ya betul. Bukan cuma Kecamatan Punggelan dan Wanadadi, bahkan Banjarmangu juga beberapa kali kita ngisi. Wah, ini berarti sudah meluas ya, berarti kegiatan dan kita aktif di masyarakat seperti itu, baik menjadi penceramah maupun penampil rebana dan juga yang lainnya. Wah, ini luar biasa ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada yang ingin saya tahu, ini prestasi dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Ini kalau saya tanya dari tahun berapa, ini kalau dari awal kebanyakan ya, nanti kita bingung. Yang terdekat saja mungkin 2024 ini atau 2023 yang mungkin kalian masih nginget momen-momen itu, dapat prestasi apa saja nggak? Yang kalian ingat aja, kalau nggak ingat ya nggak apa-apa. Saya ingat kalian di tahun 2024 ini kira-kira apa sih prestasi yang sudah ditorehkan oleh SMP Cokro Aminoto Wanadadi? Ya, meraih juara umum pada Pramuka Sakosiap tingkat nasional. Nah, tingkat nasional. Iya. Ini berarti diikuti oleh satu Indonesia ya, nasional atau Indonesia ya. Iya. Ini Pramuka Sakosiap. Ini pramuka yang khusus berarti di SMP Cokro Aminoto Wanadadi saja atau di sekolah lain juga ada? Ya, cuman Dimana Ini itu? nasional Pak, berarti bukan cuma tingkat SMP Cokro Wanadadi saja, tapi juga diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain kayak dari kabupaten, bahkan kemarin tuh dari Bandung ada, dari Bandung MTS Cokro Aminoto juga ikut. Jadi ini bersifat nasional juga karena dari berbagai kabupaten dan provinsi di Indonesia ya, yang melaksanakan pramuka Sakosiap. Ya. Ini tempatnya di mana kalau boleh tahu ini? Kalau kemarin itu di Kelurahan Kenteng di Politeknik Banjarnegara. Ukara ya? Ya betul. Oh, jadi ini menjadi juara umum. Berapa kejuaraan yang didapat kira-kira bisa menjadi juara umum? Kurang lebih 8 sampai 10 kejuaraan. Sampai 10 kejuaraan. Dari total semua sudah menjadi juara satu, akhirnya dikalkulasikan jadi juara umum. Jadi yang namanya pramuka kan macam-macam ya, ada penampilan, ada keahlian dan lain sebagainya. Ini berarti para ini ikut nggak ini kira-kira yang di sini? Kemarin
Belum masuk ke pramuka Sakosiap. Belum ya. Ini masih kelas berapa berarti? Itu kelas 7 ya. Kelas 7 mungkin. Ini tahun berapa ini berarti? 2022 menjadi pramuka Sakosiap. Ini juga karena tidak setiap tahun ada ya. Ya, ini 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Ini merupakan momen yang luar biasa juga yang sudah ditorehkan oleh SMP Cokro Aminoto Wanadadi menjadi juara umum pada pramuka Sakosiap tingkat nasional. Masya Allah. Selain itu ada apa lagi ini kejuaraannya? Pada bulan September meraih juara 1 tingkat kabupaten. Itu untuk Rebana. Juara 1 tingkat kabupaten. Ada lagi? Pada bulan Oktober meraih juara 1 di provinsi. Masya Allah, di bulan Oktober kemarin ini berarti 2024 menjadi juara 1 cabang rebana di provinsi, tingkat provinsi. Masya Allah. Ini tadi sempat disinggung juga merupakan ini pegiatnya ya, langsung orang-orang yang ada di dalam kegiatan MAPSI itu sendiri ya, kalian sebagai peserta lomba di cabang rebana. Ini kalau boleh saya tahu ini latihannya seperti apa? Ini boleh curhat-curhatan nggak apa-apa ya? Gimana sih latihannya kok bisa sampai bisa menjadi juara 1 tingkat provinsi? Satu-satu boleh nih menjelaskan versinya masing-masing. Ini saya latihannya sampai gimana itu? Nah, siapa dulu yang mau cerita, curhat-curhat dikit? Saya dimarahin sama pembinanya apa gimana itu? Mungkin latihannya serius. Terus jangan lupa untuk sholat 5 waktu itu. Itu adalah kunci. kuncinya itu ya. Ya. Kalau dari Mbak Salsa ada, itu dari Mbak Fida ya. Mbak Salsa ada kayak gitu. Kamu latihannya gimana waktu itu? Penuh perjuangan. Penuh perjuangan. Iya. Dari jam berapa emang latihannya? Kadang tergantung sih, dari pagi. Kadang dari pagi sampai jam habis asar. Iya. Sampai asar. Iya. Kadang juga habis pulang sekolah Habis pulang sekolah sampai jam berapa? jam 4. Jam 4. Jadi pulang sekolah latihan, kadang-kadang dari pagi latihan. Iya. Iya, betul. Pelatihnya siapa kalau boleh tahu? Pak Aan. Pak Aan. Ini setiap hari atau berapa hari sekali ini latihannya waktu itu? Kalau masih lama untuk mendekati lomba mungkin beberapa hari di 1 minggu itu, tapi kalau sudah mendekati lomba mungkin setiap hari. Setiap hari. Itu capek nggak? Ya capek. Ada momen lucu nggak selama latihan di studio ruang musik? Ada. Apa? Sebutin satu-satu dong. Masing-masing satu maksudnya. Satu aja. Ya kamu paling ingat momen lucu di studio. Ketiduran. Ketiduran. Iya, ketiduran. Dimarahin nggak sama Enggak, Aan? di foto. Oh, di foto. Di share nggak itu di grup? Enggak sih. Enggak, disimpan Pak Aan. Iya, disimpan. Cuma dibuat kenangan. Ya kamu jadi malu kan tidur ya? Iya. Kalau Mbak Iin ada momen lucu nggak pas latihan di studio di ruang musik? Yang lucu, nggak harus dari ya kamu ingat aja. Ya tidak tidur. Iya. Waktu latihan gerakan nggak bisa itu. Nggak bisa. Pas temennya. Iya. Ya Oh. temennya nggak bisa. Ada temennya nggak bisa ya? Iya. Terus Susah. diapain sama Pak Aan? Dimarahin? Di Di video. dibuat core gitu. Video lucu. Pak ini Video lucu. Pak Aan pinternya di juga ya. Iya. Itu kalian lihat semua berarti habis diedit itu sama Pak Iya. Aan. Di posting. Di posting. SW. Oh di story WA gitu ya. Kalau Mbak Salsa ada yang ingat nggak momen lucu ketika di ruang musik? Ngobrol bareng sih. Ngobrol bareng. Kalau misal kalian ada kesalahan gitu ya, Mungkin di roasting pakaan. di roasting. Iya benar. Ini seharusnya ada Pak Aan juga ini, penasaran ini roastingnya kayak gimana ini. Tapi nggak sampai sakit hati nggak ya, aman ya. Soalnya sudah biasa. Sudah biasa lucu lah ini apa ya, sebatas bercanda untuk membangun semangat gitu ya.
Kalau melakukan kesalahan, biasanya ada tanda atau sesuatu yang diberikan pakaan nggak ke kalian? Mungkin hanya dievaluasi. Dievaluasi, jadi setelah kegiatan ada kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan, kemudian dievaluasi seperti itu. Dievaluasi, tapi kalau sudah mendekati lomba mungkin kadang kalau ada kesalahan dalam latihan dicoret Dicoret apanya? mukanya pakai spidol. Oh iya, iya. Tergantung dari kesalahannya berapa. Oh jadi semakin banyak salahnya semakin banyak juga Semakin di. banyak coretannya. Ingat juga jadi kayak main karambol ya. Di karambol tuh kalau saya kalah itu bisa dicoreng-coreng gitu ya. Iya. Itu jadi menjadi motivasi kalian untuk wah saya jangan sampai salah nih kalau soal nanti saya dikasih tanda sama pelatih gitu ya sama pakaan. Oke, ini menarik juga ini. Jadi persiapannya juga matang. Ada pernah momen-momen sedih nggak ketika latihan? Saya nggak lupa nggak bawa uang saku itu enggak ya? Enggak. Apa kira-kira? Ada nggak kira-kira? Ada. Apa? Ya pulang sore kadang udah capek nungguin orang tua jemput kan belum jemput-jemput gitu. Ini ada yang jadi vokalis? Ada. Mbak Vida ya jadi vokalisnya. Pernah suaranya hilang nggak kayak sakit gitu? Kalau tahun sekarang alhamdulillah belum. Belum ya. Dulu pernah berarti. Dulu pernah. Jadi apa yang kamu lakukan ini bisa tips juga untuk yang dengerin nih, kira-kira nih. Kalau lagi sering latihan terus nanti tenggorokannya sakit, apa suaranya mulai habis, kira-kira apa sih pesan atau kiat dari Mbak Vida untuk teman-teman nih semua nih? Mungkin jangan kebanyakan minum es. Jadi banyak minum es. Gorengan boleh nggak? Kalau saya sih boleh. Pakaan tidak melarang. Oh, kalau gorengan lah aman gitu, yang Iya. minyak-minyak aman. Yang penting nggak kebanyakan ya. Iya. Justru es yang paling awal ya, Es. untuk harus dihindari. Oke, jangan terlalu banyak es, itu merupakan pesan dari ini sang vokalis ya. Selain rebana atau mau masih ngulik rebana dulu ini, saya penasaran ini. Boleh dong ini, walaupun nggak semuanya vokalis ya. Dikit aja, saya pengen denger dikit aja. Suaranya bebas, boleh lagu apa, sholawat atau apa, ya dikit aja. Biar pendengar juga dan pemirsa di YouTube dan juga pendengar Apa ya? apa itu. Ayo kemarin latihan, boleh kemarin latihan. Ini malu-malu ini apa kira-kira? Apa ya? روقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فارتاح يا قلب ورفقا صلي على محمد. Oke, terima kasih Mbak Vida. Iya. Itu ambil grogi itu kayaknya. Kurang relate gini karena di studio juga direkam jadi agak grogi gimana gitu ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga ini mendadak ya. Ada yang sebelumnya nggak masalah. Selain rebana, ini prestasi apa sih yang diperoleh oleh SMP Cokro Aminoto Wanadadi? Sepak bola mungkin. Sepak bola itu juara apa kira-kira, kejuaraan apa? Ada kejuaraan forfeit sepak bola Korda 2 antar SMP pada 25 Mei 2024. Berarti baru kemarin ini ya 25 Mei Iya, 2024 juara 2. juara 2. Ini kalau Korda 2 Banjarnegara berarti dari Banjarmangu, Unggelan, Wanadadi sampai Rakit ya. Iya. Jadi sekolah-sekolah yang ada di situ melakukan pertandingan dan SMP Cokro Aminoto Wanadadi memperoleh juara 2. Ini berarti per tanggal saya lagi ya 25 Mei 2024. Kalau di akademik ada nggak kira-kira? Mungkin IPA, Matik atau yang lainnya di OSN kemarin? Kalau di mata pelajaran ada, kemarin tingkat kode juara 1
Olimpiade Matematika, kemudian juara 2 mata pelajaran IPA tingkat kode 2. Kode 2 juga ya. Berarti ini mengalahkan sekolah-sekolah lain ya Di kode 2. di kode 2. Tadi apa? Juara 1 Juara 1 mata pelajaran matematika. Matematika. Dan juara 2 IPA. Jadi ini cukup lengkap juga ya. Dari pramukannya ada, rebananya juga ada, bahkan akademik juga ada. Ini merupakan prestasi yang luar biasa yang sudah ditorehkan oleh SMP Cokro Aminoto Wanadadi. Ini saya sedikit penasaran nih sebenarnya, apa sih bedanya atau ciri khasnya si SMP Cokro Aminoto Wanadadi ini dibanding sekolah yang lain, tanpa menyebutkan sekolah yang lain ya. Jadi kira-kira apa sih yang membedakan ini? Yang membedakan adalah di sekolah kami yaitu ada mapel pendidikan SI, yaitu pendidikan syarikat Islam, dan kami memiliki program Omah Ngaji serta pembelajaran berbasis pada MNO Muslimin National Underwich, pendidikan nasional seorang muslim. Pemikiran Hos Cokro Aminoto mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum atau barat. Jadi yang membedakan adalah di SMP Cokro Aminoto Wanadadi itu ada mata pelajaran pendidikan syarikat Islam. Ini tentunya menjadi ciri khas juga. Kalau di saudara kita di Muhammadiyah ada mungkin pendidikan Muhammadiyah, gitu. Kalau saudara kita di Nahdlatul Ulama ada pendidikan Nahdlatul Ulama, kemudian di SMP Cokro berarti ada mapel pendidikan syarikat Islam. Oke, ini gurunya siapa ini? Pak Nikmat. Pak Nikmat ya. Oke, kebetulan saya sendiri jadi gurunya ya. Untuk program mengaji tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Rian ya. Ini berbasis juga pada MNO Muslim National Underwich. Ini merupakan ciri khas daripada sekolah Cokro Aminoto ya, terutama di SMP Cokro Aminoto Wanadadi, bahwa berbasis pada Muslim National Underwich yang merupakan pemikiran dari Haji Umar Said Cokro Aminoto, yaitu pendidikan nasional seorang muslim. Jadi bagaimana siswa dan siswi itu dibentuk menjadi sosok muslim sejati ya, berdasarkan pemikiran dari Cokro Aminoto dan juga syarikat Islam, yaitu di mana menyatukan atau mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum. Ini sudah tergambar juga dari kegiatan-kegiatannya. Jadi nggak cuma sekedar tadarus, nggak cuma sekedar sholat saja, tapi di situ juga ada pendalaman di rumah ngaji seperti itu. Kira-kira ada apa lagi ini? Termasuk kegiatan rumah ngaji di sekolah kami kan bukan sekolah yang boarding school, tetapi kalaupun misalnya ada anak yang berniat ingin memperdalam ngajinya, memperdalam ilmu agama, di sekolah kami juga ada asrama tahfidzul Quran. Oh, ada asramanya? Ada asramanya, itu di Desa Wanakarsa, Lurah Dusunnya Rawindo ya. Itu berkolaborasi dengan SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Jadi kalau misalnya ada anak yang tidak mau mondok tetapi ingin memperdalam ilmu agama, itu bisa ke asrama tahfidzul Quran. Itu gratis, tidak dikenakan biaya, termasuk makan, transportasi dan biaya hidup lainnya itu gratis ditanggung oleh sekolah. Wah, kalau saya tahu, saya dulu sekolah di SMP Cokro Wanadadi juga ya. Saya udah umur segini. Mungkin jadi pengurusnya bisa, Pak. Oh iya, jadi pengurusnya bisa ya. Waduh, ini gratis ya. Gratis. Jadi kadang kan kalau kita ke rumah-rumah kemudian bertanya kepada orang tua, ini biasanya kita curhat-curhat gitu ya. Emang nanti anaknya kemana ini Pak Bu? Ini pengennya mondok tapi terkendala biaya ya, biasanya itu. Atau saya pengennya sekolahnya di sini tapi kok biayanya mahal. Tapi sekolahnya bagus, saya bingung ya. Kadang-kadang ada orang tua yang pertimbangan seperti itu. Atau ada juga nih ke sana jauh, ini transportnya nanti biayanya juga mahal ya, belum nanti uang sakunya, belum ini itu dan sebagainya. Ternyata di SMP Cokro Aminoto Wanadadi punya asrama ya, tahfidzul Quran. Wah, berkolaborasi dengan SMK. Mungkin kalau misalnya orang tua
menginginkan anaknya mondok tapi tidak terlalu jauh, maka bisa dipondokkan di asrama tahfidzul Quran tersebut. Kira-kira sudah ada yang di sana berapa anak sekarang dari SMP? Kalau dari SMP sudah ada sekitar 5 sampai 7 anak, dan kebetulan ada alumni kita yang sudah mondok di situ beberapa tahun dan sudah khatam hafalannya 30 juz. Masya Allah. Sudah 2 anak itu anak-anak kita yang dulunya di SMP Cokro, kemudian lanjut di SMK Cokro Metodologi, dan dia hafal Al-Quran di tahfidzul Quran. Masya Allah. Jadi ini merupakan apa ya, ikhtiar dari SMP dan SMK bagaimana agar siswa-siswinya menjadi generasi yang tidak hanya pandai membaca Al-Quran tapi juga menghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Ini yang saya heran kok bisa gratis itu. Di saat banyak sekolah pondok yang dengan berbagai kelebihan yang diberikan, tapi juga harga yang ditawarkan juga lumayan ya. Ini malah gratis. Padahal apa yang disampaikan juga sama ya. Sama, bahasa hafid Quran itu kan merupakan hal yang luar biasa. Ini bisa gratis ini. Ini kira-kira apakah beneran gratis atau hanya ternyata cuma di awal nanti tengah-tengah bayar? Jadi prinsip dari pengasuhnya, anak itu yang penting mau mengaji, Pak. Mengaji. Okay. Jadi kalau misalnya anak mau bayar atau sebagainya itu untuk pribadi si anak. Jadi walaupun anak sudah mondok di situ, kalau misalnya orang tua mau datang sesekali, 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, menengok itu diperbolehkan. Yang penting anak mau ngaji dan mau tetap bersekolah. Oke, Masya Allah. Jadi ini merupakan udah gambaran udah jelas ya, ini para yang mendengarkan atau menyaksikan ini di SMP dan SMK Cokro Aminoto Wanadadi. Ini merupakan sekolah yang menyediakan asrama tahfidzul Quran gratis bagi siswanya. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya tapi terkendala misalkan biaya ataupun terkendala transportasi atau mungkin untuk uang saku dan lain sebagainya, ini merupakan solusi dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi ya. Jadi silakan bisa menyekolahkan anak-anaknya di SMP Cokro Aminoto Wanadadi, di mana di situ juga memiliki asrama tahfidzul Quran yang gratis, biaya di sananya termasuk makan dan transportasinya. Masya Allah ya. Ini merupakan ciri khas atau yang membedakan SMP Cokro Aminoto Wanadadi dengan sekolah yang lainnya. Ini saya jadi penasaran ini kan kira-kira apa sih rahasia dari SMP Cokro Aminoto Wanadadi? Punya rahasia nggak ini, rahasia kesuksesannya ini? Ada yang menjawab kira-kira aja? Rahasia kesuksesan adalah sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat. Sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, dan sepandai-pandai siasat. Ini merupakan trilogi juga dari syarikat Islam ya. Yang mana sebersih-bersih tauhid ini berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menjadi musyrik ya. Kita sebagai muslim harus menjadi muslim sejati yang benar-benar berfokus kepada ibadah dan juga ikhtiar, serta setinggi-tinggi ilmu berarti memperdalam segala ilmu, baik itu mau ilmu agama maupun ilmu umum maupun ilmu yang tentunya bermanfaat bagi kehidupan. Dan juga sepandai-pandai siasat ini merupakan bagaimana kita bisa membuat sebuah peluang agar kita bisa terus berusaha menjadi pemenang di setiap pertandingan. Tentunya yang namanya pertandingan gak cuma di lomba ya, tapi di kehidupan kita sehari-hari juga merupakan tanda kutip merupakan perlombaan ya. Kita berlomba-lomba mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayak ceramah kan. Oke. Iya. Ini ada yang mau cerita-cerita ya ini kira-kira ini. Jadi perjalanan dari SMP ke sini kira-kira ada yang mual atau tidak? Tidak ya, aman ya, udah biasa. Kemarin, oh ya belum tanya-tanya ini sebelum nanti dilanjut. Kemarin lomba marsinya itu di mana?
yang di provinsi itu di kota apa? Di Kabupaten Kudus. Di Kabupaten Kudus. Apakah itu pertama kali kalian ke sana? Iya, betul. Mungkin ya. Pertama kali. Kalian di sana gimana perasaannya pertama kali sampai di Kudus? Panas. Senang Panas. tapi cuacanya panas. Seneng nih panas, Iya. lebih panas dari sini berarti. Iya, lebih panas. Kalian sampai di sana jam, hari apa masih ingat sampai hari apa sampai sana? Hari Sabtu kalau nggak salah. Jumat berangkat. Jumat berangkat, Sabtunya sampai. Jumatnya sampai sana. Jumatnya sampai sana jam berapa? Nginep 1 hari. Jam berapa nyampe sana masih ingat nggak? Habis duhur. Habis duhur. Habis Jumatan. Habis Jumatan sampai Kudus. Jadi perjalanan aman ya, nggak ada suatu hal yang perlu dikhawatirkan ya. Iya. Kemudian yang ikut ke sana ada siapa saja masih ingat nggak? Dari dewan gurunya yang ikut siapa? Pak Kaan, Pak Sodiki, Bu Yulinda, dan Bu Ama. Oh iya. Pak Ren nggak ikut ya? Tidak Pak, kebetulan ada tugas yang lain. Ada tugas yang lain. Kalau bisa jalan-jalan itu. Oke, di sana berarti pertama kali ke sana ada ini enggak? Kemudian persiapan-persiapan tambahan sebelum melaksanakan lomba atau apa persiapannya? Latihan lagi atau gimana? Latihan vokal. Latihan vokal. Yang lain alat musik nggak latihan lagi? Enggak, soalnya apa ya, tempatnya enggak memungkinkan. Itu tempatnya di mana kalau boleh tahu nginepnya? Di hotel. Di hotel. Jadi kalau hotel kan nggak terlalu luas juga ya. Nah itu barang-barangnya dibawa di mana? Peralatan musiknya Di bagasi. di bagasi bis. Bis. Jadi kan kalian berangkatnya tidak hanya sendiri ya, rombongan sama siapa aja? Yang juara yang di kabupaten. Jadi bersama-sama dari juara tingkat kabupaten, Banjarnegara, satu bis Satu bis. Kemudian- Bersama pembimbing. dengan pemimpinnya. Wah, ini merupakan pengalaman yang luar biasa juga. Ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan ketika kalian ke sana? Yang bikin saya pengen ke sana lagi suatu saat gitu. Kenalan pas bercanda pas Sama malam. Iya, kayak main ke ke kamar teman. Iya itu. kalian nggak sekamar apa gimana? Enggak. Enggak sekamar, beda-beda. Oh, jadi sambil jalan-jalan ke hotel